Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Semoga kita di dalam perjalanan taklim, di dalam perjalanan ilmu, senantiasa mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya muara dari perjalanan ilmu bagaimana menjadikan hati kita menjadi hati yang bersabar dan hati yang bersyukur atas seluruh kehidupan yang Allah telah titipkan kepada kita. Inilah yang bahkan di antara besarnya keutamaan bersama orang yang solih, sampai diceritakan dalam hadis yang sahih, orang yang solih itu mampu memberikan syafaat kepada temannya yang solih. Jadi ternyata yang memberikan syafaat itu bukan hanya Nabi, yang memberikan syafaat itu bukan hanya anak yang solih, yang memberikan syafaat itu bukan hanya Quran yang kita baca, tapi teman-teman kita yang solih ketika dulu bersama mereka menapak dalam ibadah, sholat, puasa, memakmurkan ketaatan dalam hidup bersama-sama. Kalaupun ada yang di antara mereka yang ditakdirkan masuk surga dan ada yang masuk neraka, yang di surga itu minta sama Allah supaya yang di neraka itu dikeluarkan dari neraka. Mari kita baca hadisnya. Di dalam salah satu hadis yang sahih dikatakan, ya, ketika kemudian Allah mengatakan idhabu, Allah kemudian mengatakan wa baqiya ikhwanuhum yaquluna ya rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana fayaqulu rabbu azza wa jalla idhabu faman wajadtum fi qalbihi misqala dinarin min imanin fa akhrijuhu. Orang-orang, teman-teman yang salih ketika mereka berada di surga, mereka berkata, ya Allah, ternyata ada di antara teman-teman kami yang dulunya sholat sama kami, puasa bersama kami, taat sama kami, tapi ternyata kemudian mereka itu berada di dalam neraka. Ya Allah, kami minta ya Allah pertolongan supaya teman-teman yang dulu bersama kami ketika kami di dunia melaksanakan ketaatan, tolong keluarkan mereka dari neraka ya Allah. Kemudian Allah berfirman kepada penduduk surga, apapun yang mereka minta dikabulkan oleh Allah. Akhrijuhum, kalau begitu kamu keluarkan itu teman-temanmu apabila di dalam hati mereka ada seberat emas, yaitu adalah seberat dinar. Lalu orang-orang yang soleh ini masuk ke dalam neraka, dan Allah menjadikan tubuh mereka haram dimakan api neraka. Masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Mereka masuk ke dalam neraka, ketika Allah kemudian fayuharrimu alaihim min narin, Allah mengharamkan api neraka untuk mereka karena mereka masuk ke dalam neraka karena perintah Allah. Api neraka nggak mampu untuk membakar mereka. Mereka ngeliatin mana teman-teman dulunya. Masya Allah. Lalu kemudian mereka melihat menunjuk fulan. Lalu kemudian dikeluarkan itu oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan lagi, keluarkan mereka yang apabila di hati mereka itu ada keimanan, walaupun seberat sawi, keluarkan. Dikeluarkan lagi oleh mereka, fulan, ya Allah, keluarkan. Dikeluarkan lagi oleh mereka. Sampai kemudian di dalam hadis ini yang sahih, ulama ahlu sunnah sepakat bahwasanya di antara manfaatnya teman yang salih, yaitu adalah mampu memberikan syafaat kepada temannya. Makanya di antara adab para penyampai ilmu dulu, di antara para salafus salih, sampai mereka berkata, ikhwan, kalau antum tidak temukan ana di antara penduduk surga, tolong cari ana di antara penduduk neraka dan berikan syafaat kepada saya. Itu tawaduknya para ulama di antara zaman salafus salih. Karena Masya Allah ikhwan, jadi berteman sama orang yang salih itu betul-betul perkara besar, karena yang akan menjadikan kita berada di dalam kebaikan, di mana kita akan dikuatkan, yaitu ketika bersama dengan orang yang salih.